Assalamualaikum sahabat merawat keberagaman. Kebetulan saya lahir di sebuah kampung bernama Kuluwut di pelosok Banten Selatan, Indonesia. Dari pasangan muslim, maka saya beragama Islam. Andai saja saya lahir di Swedia atau di Israel, dari keluarga Kristen atau Yahudi, apakah ada jaminan bahwa hari ini saya memeluk Islam sebagai agama saya? Tidak. Saya tidak bisa memilih dari mana saya akan lahir dan di mana saya akan tinggal. Untungnya saya tidak pernah bersitegang dengan orang-orang berbeda. Karena saya tahu bahwa mereka tidak bisa memilih apa yang akan mereka terima. Dari orang tua dan negara, setelah beberapa menit kita lahir, lingkungan menentukan agama, ras, dan kebangsaan kita. Setelah itu membela sampai mati, bahkan tidak pernah kita putuskan sendiri. Sejak masih bayi, saya didoktrin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Saya mengasihani mereka yang bukan muslim, bahwa mereka adalah kafir dan matinya akan masuk neraka. Ternyata teman-teman saya yang Kristen juga punya anggapan yang sama seperti agamanya. Mereka mengasihani orang-orang yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, karena orang-orang ini akan masuk neraka. Begitulah ajaran agama mereka berkata. Maka bayangkan jika kita tidak henti menarik satu sama lain. Bayangkan jika kita masing-masing umat tidak henti saling beradu superioritas tentang itu. Padahal tidak akan pernah ada titik temunya. Jalaluddin Rumi mengatakan, kebenaran adalah selembar cermin di tangan Tuhan, jatuh dan pecah berkeping-keping. Setiap orang memungut kepingan itu, memperhatikan, lalu berpikir bahwa ia telah memiliki kebenaran yang utuh. Salah satu karakteristik umat beragama memang saling mengklaim kebenaran agamanya. Mereka juga tidak membutuhkan pembuktian. Namanya saja iman. Manusia memang berhak menyampaikan ayat-ayat Tuhan, tetapi juga sesekali menjadi Tuhan. Tidak usah melebeli orang masuk surga atau neraka, karena kita pun masih menghamba. Latar belakang perselisihan adalah karena kita masing-masing mengklaim golonganku adalah yang terbaik, karena Tuhan sendiri yang mengatakannya. Lantas pertanyaan saya adalah, kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang menciptakan para Muslim, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, bahkan ateis, dan memelihara mereka semua sampai dengan hari ini? Agama apapun tidak ada yang meragukan bahwa Tuhan itu maha kuasa dan maha segala-galanya. Jika Dia mau, Dia bisa saja menjadikan kita semua sama serupa, seagama, sebangsa, budaya yang sama. Tetapi tidak kan? Apakah jika suatu negara dihuni oleh rakyat dengan agama yang sama, hal itu akan menjamin kerukunan? Tidak. Nyatanya beberapa negara hingga kini masih rusuh. Padahal agama rakyatnya sama, budayanya sama. Karenanya jangan heran ketika sentimen mayoritas versus minoritas masih berkuasa, maka sisi kemanusiaan kita seketika sirna entah kemana. Bayangkan juga seandainya masing-masing agama menuntut agar kitab sucinya digunakan sebagai dasar negara, maka tinggal tunggu saja kehancuran Indonesia kita. Karena itulah yang digunakan negara dan mengambil kebijakan dalam bidang politik, hukum, keamanan, bukan Al-Quran, bukan Injil, bukan Tripitaka,
bukan Weda atau kitab suci sebuah agama, melainkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam perspektif Pancasila, setiap pemeluk agama bebas meyakini dan menjalankan ajaran agamanya. Tetapi mereka tidak berhak memaksakan sudut pandang ajaran agamanya untuk ditempatkan sebagai tolok ukur penilaian terhadap pemeluk agama lain, hanya karena merasa paling benar. Suatu hari di masa depan, kita akan menceritakan kepada anak cucu kita betapa negara ini nyaris tercerai-berai, bukan karena bom senjata, bukan karena peluru atau rudal, tetapi karena orang-orangnya yang saling mengunggulkan, bahkan meributkannya di media sosial. Ketika negara lain sudah pergi ke bulan atau merancang teknologi yang memajukan peradaban, kita masih sibuk meributkan soal beragama. Kita tidak harus berpikir sama, tetapi marilah kita sama-sama berpikir. Apakah kita sesama anak bangsa terus-menerus akan bertikai? Bila renungan tentang hal ini baik, bagus, bermanfaat, sila sebarkan ke saudara-saudara kita, teman-teman, grup, atau siapapun yang masih ingin kedamaian di bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai ini. Wassalamualaikum. Titah Raden Paniti.